Mensayangi budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Gandhi dengan NPM 2142049 dengan di kelas 1 PUMK jurusan akuntansi. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video tentang sejarah singkat Buddha Gautama. Sejarah Buddha Gautama ini terbagi empat, yaitu yang pertama di masa Pangeran Siddhartha, terus masa pertapaan, masa kemunculan Sang Buddha, sama penyebaran ajaran Buddha. Yang pertama itu ada masa Pangeran Siddhartha. Siddhartha Gautama lahir di sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki Gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya yaitu Raja Suddhodana adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya itu meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana itu telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa Kshatriya, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa dan tidak meneruskan tata sang ayah. Untuk mencegah menjadi seorang petapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar, diajari oleh para Brahmana, serta dilatih dalam persidangan panahan, berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, Pangeran Siddhartha tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan Kapilawastu, di usianya berada di akhiran 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia yang akan takut dan akan kematian dan penderitaan. Sehingga pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir, untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan hidup kesal dan dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selanjutnya masa kedua yaitu masa kehidupan pertapaan dan pencerahan. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapaannya dan mengambil bagian dalam prakteknya. Belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu petapa Alaraka Lama dan Udaraka Maputra. Ia belajar secara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 petapa yang kemudian menjadi pengikutnya. Berkat dedikasinya yang sangat tinggi, ketika untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak muncul, dia mengadakan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan dan menolak minum air. Dan tersebut biasanya disebut orang 6 tahun sengsara petapa Siddhartha. Apapun yang dicoba, Siddhartha tidak pernah mencapai tingkat puasanya yang dicarinya. Sampai suatu saat, ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai kelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut dan meminum air dan mandi di sungai. Sejak saat itu, petapa Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Dan tersebut kemudian dinamakan The Middle Way. Nah, kita lanjut ke masa ketiga, yaitu kemunculan Sang Buddha. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi
bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh marah dewa pengguna yang berkekuatan dahsyat. Ia menakutkan dan melawan marah ketika bintang pagi tanpa di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha. Tepat ketika waktu bulan purnama Sidi di usia yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya memancarkan emas sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Keenam sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru atau nila yang artinya bakti, kuning yang artinya kebiasaan, merah yang artinya kasih sayang, putih yang artinya suci, jingga yang artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut yang dinamakan Prabhawara. Kemudian lanjut ke masa yang keempat atau masa yang terakhir, yaitu penyebaran ajaran Buddha. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapatkan gelar setelah mencapai pencerahan sempurna, antara lain Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bagawa, dan masih banyak lagi gelar lainnya. Sebab pertama disebut Dhamma Cakkappawatana Sutta, didengarkan oleh kelima pengikutnya yang pertama yang alias temannya yang pas pertapaan. Isi khotbah tersebut adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu jalan tengah beruas 8. Dan juga 4 kebenaran mulia menjadi pilar dari ajaran Buddha. Kemudian Buddha membentuk sangha, suatu komoditas untuk para petapa yang tidak mengacu semua pembatasan antara kelas, ras, jelas kelamin, dan latar belakang manusia dengan hanya satu tujuan untuk mencapai pencerahan. Pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya, istrinya, dan menjadikannya murid dan petapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan juga bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun, kemudian Buddha Gautama menyebarkan dhamma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai parinirvana atau pariniwarna, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk Cina, Myanmar, dan Sri Lanka. Selama 2.500 tahun, kemudian ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia. Terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang bertumbuh dengan cepat, walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama, namun sebagai ajaran hidup dan filosofi. Sekian dari saya tentang sejarah singkat Buddha Gautama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih atas perhatiannya.